pertanyaan, Be. Rame amat. Dikit aja, Be. Dikit aja, Be. Saya ditanya, apa bukti Haikal Hasan bermimpi dengan Rasulullah? Bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Apa buktinya? Siapa yang bisa jawab bukti? Gua kasih. Be. Tadi bertanya berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan sih tadi, Be? Be. Berapa ya? Be kamera, Be. Be kamera. Kamera, Be. Tivan, Be. 22 apa 23? Hah? 20 berapa sih? 20 Be, lebih kamera. lah. 22 Ditanyain itu lah. terkait apa saja tadi? Ditanyain itu yang paling lucu itu. Ikan, Be. Yang paling lucu adalah apa bukti Haikal Hasan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah? Lah, bagaimana cara buktiinnya? Saya bilang waktu saya bermimpi, saya nggak bawa handphone gitu. Be, tanggal berapa lagi, Be? Pemeriksaan selanjutnya, Be. Ada pengacara saya. Sudah ada informasi. Bang, ini bang. Haikal Hasan itu dilaporkan oleh kelompok yang suka lapor-lapor di Republik ini. Dalam arti kata, klien saya juga ada yang dilaporkan juga, Ruslan Buton ataupun siapa Haji Pranoto oleh yang bersangkutan. Jadi itu selalu salah lapor. Yang dilapor masalah ITE. Sementara orang itu tidak pernah merekam, tidak pernah direkam, hanya berbicara. Di mana ITE-nya kena. Jadi kami tanya tadi kepada penyidik, siapa saja yang dilaporkan. Jadi sampai tadi closing tidak dikeluarkan laporannya sampai yang terlapor. Masih dicari tadi titik apa-apa dari Twitter. Dibuka itu sudah zero, tidak ada. Nah, setelah itu diputar video. Video itu menit ke-12 sampai menit ke-13. Padahal kalau Haikal itu berbicara sewaktu di sana, itu dari menit ke-10 sampai menit ke-15. Jadi digunting-gunting. Bayangkan sesuatu yang dipotong-potong, dilaporkan di polisi, diterima, diproses. Mau jadi apa negara kita ini? Kalau begini selalu tiba-tiba ITE. ITE itu kan nggak begitu. Barang siapa memberitakan. Nah, Haikal jangan memberitakan orang yang ngoceh kayak sekarang saya. Yang memberitakan siapa? Kan para wartawan, jurnalis. Laporan yang dilaporkan sama pelapor itu janggal ya, Pak? Kami akan lapor balik dengan pasal 35, 12 tahun, denda 12 miliar. Tentang apa tuh? Karena dia robah-robah bentuk laporannya. Karena undang-undang ITE menyatakan barang siapa merubah barang bukti berupa elektronik itu kena. Karena dia robah sama dia. Karena fullnya bukan seperti itu. Habis itu dia buat screenshot sebagai bukti. Videonya di situ. Screenshotnya tidak ada. Ini sama dengan kasus yang lainnya kami tangani. Jadi terlampau prematur lah. Artinya, apalagi di sini menyangkut masalah agama. Dikatakan seorang bermimpi ketemu Rasulullah. Apa salahnya? Pertanyaanlah kalian, apa salahnya? Kenapa itu dibuat jadi masalah? Belum ada undang-undang yang mengatakan siapa bermimpi dengan Rasulullah kena pidana, nggak ada hoaknya. Kecuali ada ketentuan dari Kementerian Agama, tidak boleh atau kan tidak ada. Sama seperti misalnya gini, orang meninggal COVID, kan kita ada larangan nggak boleh datang. Tapi kalau datang tentu ada aturannya. Sama juga ini. Jadi Babe itu pada waktu itu dalam rangka mendatangi suatu ada orang-orang yang sedang berlangsungkawa, diminta oleh MC untuk menyampaikan sepatah dua kata. Maka beliau katakan dengan bahasa pengantar assalamualaikum dan seterusnya, ini saya sampaikan untuk keluarga yang berduka. Salah. Beliau memberikan kekuatan. Bagaimana 20 tahun yang lalu anaknya yang pertama laki-laki, anaknya yang kedua meninggal juga masih usia kecil. Dalam meninggal itulah dia dapat penghiburan, dalam arti kata bermimpi 20 tahun yang lalu, sehingga dia menjadi kuat karena dia katanya Rasulullah memegang tangan anaknya. Salah itu. Nah, kalau itu salah, mana ketentuannya? Hoak yang dimasukkan undang 1415 yang dibuat tahun 46 oleh negara ini bukan untuk itu untuk ekonomi. Artinya di sana harga mahal, toto di sana nggak mahal, di sini ada barang, nggak ada barang. Itu tujuan undang-undang nomor 1 tersebut. Bukan seperti yang sekarang dibikin untuk ngantem orang. Nah, berikutnya lagi, jelas Babe tidak pernah melakukan, memberitakan dan seterusnya. Biar kalian tahu, videonya itu diambil dari salah satu televisi. Dari salah satu televisi diambil, setelah itu dikatakan bahwa ini adalah hoax pada tanggal 13. Dilaporkan tanggal 14.
Kalau tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 di berita sudah ada, ini ada. Berita cyber sudah keluar itu. Apa yang dikatakan oleh Babe Haikal. Jadi di mana lagi kenyamanan kita negara ini untuk suatu berita yang sudah kalian publikasikan, habis itu dimasukkan ke Twitter, itu jadi pidana. Ngeri kali. Bang, ini kan ada rencana mau laporkan balik. Kapan itu akan dilakukan? Kami laporkan balik segera, karena bukti kami sudah cukup. 2 jam lebih menunggu flash disk mengenai video. Jadi bolak-balik tadi penyelidik mencari video-video yang kami minta itu 2 jam setengah menunggu. Dan kalau tidak salah itu diantar kemari tadi lagi balik. Jadi yang dilaporkan dulu, kami nggak tahu apakah yang tadi diputar yang dulu, apakah yang sekarang. Karena Twitter itu paling 2 menit. Ini lebih dari 2 menit, nggak bisa. Oh iya Bang, tadi ditanyakan seputar apa saja. Nah, jadi kalau ditanya itu biasa kan, apakah tahu siapa biografi dan seterusnya. Nah, semua sudah ditanya, masalah sampai mengenai Mati Said sudah ditanya, sudah lengkap semua. Tapi yang pasti Haikal, Habib Babe Haikal Hasan itu sangat kooperatif dengan penyidik. Apa yang kita semua tahu, tidak ada yang melenceng. Ya, jadi kalau di luar itu saya sampaikan juga melalui media, katanya waktu sebaik dilaporkan disuruh minta maaf. Haikal sudah minta maaf kepada yang bilang kalau kau minta maaf maka akan dicabut laporan. Ternyata sampai hari ini laporan tidak dicabut. Media salah satu. Ada koordinasi dengan penyidik mungkin akan diminta untuk mengklarifikasi lagi. Kami minta seperti itu, artinya dikonfrontir mengenai yang menyebarkan di Twitter itu dipanggil, diperiksa, setelah itu ya dikonfrontir. Sebenarnya maunya apa? Karena ada unsur-unsur sudah kepada Haikal ada sedikit unsur-unsur yang negatif lah. Dalam arti kata dibilang kalau mau menyelesaikan lewat satu pintu. Nah, artinya ada WA-nya semua ada di kami. Nah, dari pihak grup pelapor. Kita konfrontir masih menunggu jadwal lagi. Ya kita berdoa aja udah ditutup aja kasusnya. Ngapain dikonfrontir? Orang terbukti dalam persidangan tadi, barang buktinya aja nggak beres. Jadi untuk melapor itu alat buktinya mesti beres, barang buktinya nggak beres semua. Mau diterusin? Masa kita habis energi itu? Udah stop saja lah. Yang diberikan oleh Babe Hasan dasarnya adalah hadis-hadis. Hadis Bukhari Muslim itu dari halaman 45 hingga 508 berkaitan ya tentang menghibur orang yang dilanda kesusahan agar tidak terlalu larut pada kesusahan. Dan kita menyebutkan itu kan yang meninggal itu adalah orang yang meninggal. Ya, kita tidak berbicara melebar-lebar kemana-mana, apalagi dikait-kaitkan dengan PPI dan lain sebagainya. Terima kasih ya. Ya